Halo sahabat Lingkar Madani, coba bayangkan situasi ini. Di organisasi Anda ada rapat rutin setiap minggu, semua hadir, semua duduk di meja yang sama. Tapi coba perhatikan, siapa yang selalu bicara, siapa yang jarang menyampaikan pendapat. Dan yang lebih penting, apakah orang yang diam itu karena tidak punya ide, atau diam karena merasa tidak aman untuk bersuara? Banyak organisasi sudah merasa berkolaborasi karena hanya ada rapat rutin, ada pembagian tugas, dan ada grup WhatsApp. Tapi kalau kita mau jujur, seringkali yang terjadi bukan kolaborasi, melainkan koordinasi sepihak. Ini yang saya sebut sebagai kolaborasi semu. Terlihat rapi dari luar, tapi di dalamnya ada anggota tim yang merasa perannya hanya menjalankan perintah, bukan ikut merancang. Dan ada satu hal yang jarang dibicarakan, tapi sering terjadi, kesenjangan generasi. Di banyak organisasi, anggota tim yang lebih senior cenderung mendominasi diskusi. Bukan karena ingin menguasai, tapi karena sudah terbiasa dengan pola itu. Kalau pola ini dibiarkan, yang terjadi adalah pengambilan keputusan hanya menggunakan sudut pandang dari mereka yang sudah lama di organisasi. Ada yang punya perspektif berbeda, tapi memilih diam karena khawatir dianggap tidak sejalan. Keputusan yang diambil tidak pernah memanfaatkan seluruh potensi yang ada di dalam tim. Dalam konteks inilah isu inklusivitas menjadi relevan. Inklusivitas bukan sekedar menerima perbedaan. Banyak organisasi bilang, kami terbuka untuk semua orang. Tapi keterbukaan saja tidak cukup. Inklusivitas berarti juga adalah secara aktif memastikan bahwa setiap anggota tim punya kesempatan yang nyata untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dan tentu saja mempengaruhi keputusan. Kalau di rapat ada anggota tim yang pendiam, apakah ada mekanisme untuk memastikan semua orang didengar pendapatnya? Atau memastikan semua orang punya hak bersuara? Mungkin bisa lewat formulir tertulis sebelum rapat, atau melalui giliran berbicara lebih terstruktur, atau bahkan lewat percakapan empat mata setelah rapat. Tapi bagaimana kalau masalahnya bukan pada yang diam, melainkan pada yang terlalu dominan? Cara menanggapinya bukan dengan menegur di depan semua orang, karena itu justru menciptakan konflik baru. Yang lebih efektif adalah membangun aturan main bersama sejak awal. Misalnya setiap orang mendapat waktu bicara yang sama. Inklusivitas itu bekerja dua arah, memberi ruang bagi mereka yang diam untuk bersuara, dan memberi batas bagi mereka yang dominan agar tidak mengambil seluruh ruang rapat. Bukan hanya membuka pintu, tapi memastikan setiap orang merasa diundang masuk. Ketika inklusivitas berjalan, kolaborasi menjadi lebih optimal dan tentu saja menjadi lebih kaya. Keputusan diambil dari perspektif yang beragam. Konflik yang muncul menjadi lebih produktif karena sudut pandang sudah tertampung. Kalau tingkat laporan sudah di depan mata, siapa yang sempat memikirkan apakah semua suara sudah terdengar? Organisasi yang meluangkan waktu untuk membangun kolaborasi inklusif, meskipun awalnya terasa lambat, pada akhirnya lebih efisien. Karena keputusan yang melibatkan banyak perspektif cenderung lebih matang dan tidak perlu direvisi berulang kali. Karena anggota tim yang merasa dilibatkan akan bekerja dengan komitmen, bukan sekedar kepatuhan. Dan karena konflik yang ditangani di awal jauh lebih murah biayanya dibandingkan konflik yang meledak di tengah jalan. Indonesia Civil Society Forum pada September 2024 mempertemukan lebih dari 300 perwakilan OMS yang menyadari bahwa konsolidasi dan kolaborasi internal menjadi kunci untuk menghadapi tantangan bersama. Pikirkan satu keputusan penting yang pernah diambil di organisasi Anda dalam 6 bulan terakhir. Lalu tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah semua orang yang terdampak oleh keputusan itu punya kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum keputusan itu diambil? Kolaborasi tanpa inklusivitas itu setengah jalan. Dan inklusivitas tanpa mekanisme yang jelas hanya jadi wacana. Tetap semangat untuk menguatkan konsolidasi dan kolaborasi internal sebagai kunci untuk menghadapi tantangan bersama. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Lingkar Madani dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.